Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua mendapatkan kesehatan. Kemudian ketika kita belajar nantinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini Pak Dio akan melanjutkan pertemuan kita. Ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan membahas latihan soal, tepatnya nanti di latihan 3, soal menjodohkan di halaman 22. Baik, soal yang pertama ini adalah soal pertidaksamaan. Ketika kita mendapatkan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi. Ya, kita mengidentifikasi, kita lihat garisnya terlebih dahulu. Garisnya di sini adalah garis putus-putus. Ya, sehingga kalau seandainya garisnya putus-putus ya, nanti jawabannya kalau tidak kurang dari atau lebih dari, karena bentuknya adalah putus-putus. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah menentukan titik-titik yang dilewati oleh garis. Nah, di sini kelihatan garisnya itu memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Sehingga bisa kita tulis di yang atas ini adalah di 0,5. Artinya X-nya itu 0, Y-nya itu adalah 5. Kemudian yang di bawah di sini kita lihat X-nya itu adalah negatif 7, berarti negatif 7,0. Jadi kalau kita lihat Y-nya lurusnya 0. Sehingga titiknya itu di 0,5 dan negatif 7,0. Kemudian kita kasih tanda, ya, masing-masing kita tandai bahwa yang pertama ini adalah X1, kemudian Y1, yang di sini adalah X2, Y2. Tujuannya apa? Kita akan melihat atau menentukan persamaan atau pertidaksamaan linear di sini atau pertidaksamaan garis di sini. Oke, kita langsung ke rumusnya. Rumusnya ini Pak Dio rubah atau Pak Dio edit ya. Jadi atau Pak Dio sederhanakan lah. Jadi yang bentuk pecahan di sini menjadi bentuk perkalian sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan masing-masing X dan Y-nya. Yang pertama di sini adalah Y dikurangi berapa? Y1 itu adalah 5. X2-nya itu adalah negatif 7. Kemudian X1-nya adalah 0, dikurangi 0. Maka sama dengan ini X-nya tetap. Kemudian X1-nya adalah 0. Y2-nya 0. Y1-nya 5. Nah, setelah itu kita selesaikan ya. Y dikurang 5 tetap, kemudian negatif 7 dikurangi 0 hasilnya adalah negatif 7. X dikurangi 0 adalah X. Kemudian 0 dikurangi 5 hasilnya negatif 5. Setelah itu kita kalikan pelangi. Jadi caranya adalah Y dikali negatif 7, kemudian negatif 5 kita kalikan dengan negatif 7. Di sini hasilnya adalah negatif 7Y. Kemudian negatif kali negatif positif, 5 kali 7 hasilnya adalah plus 35. Kemudian sama dengan ini, X sama min 5-nya kita langsung kalikan sehingga hasilnya adalah min 5X.
Kemudian kita pindah-pindah. Kalau kita lihat jawaban A, B, C sampai F ini bahwa konstanta itu ada di sebelah kanan. Ya, konstantanya itu ada di sebelah kanan. Berarti di sini ada negatif 7Y. Nah, min 5X-nya pindah sehingga menjadi plus 5X sama dengan 35 pindah semula plus menjadi negatif. Sehingga hasilnya ini negatif 7Y ditambah 5X dikurangi 35. Kita cek kira-kira ada enggak jawaban yang mirip dulu ya. Belum menentukan jawaban yang mirip dulu. Yang mana kira-kira? Yang mirip adalah yang C ya. Yang C. Namun di sini ada revisi dulu untuk jawaban C ini. Bahwa jawaban di sini itu kurang tepat, seharusnya 7Y dikurangi 5X kurang dari 35. Ya, ada kesalahan ketik di sini, seharusnya Y ditulis X, seharusnya X ditulis Y gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya agar yang jawaban yang sudah kita hitung itu sama dengan jawaban? Maka kita kalikan dengan negatif. Sehingga di sini menjadi 7Y ditambah. Bukan ditambah, dikurangi ya. Karena plus dikali negatif. Sehingga dikurangi 5X. Ini negatif dikali negatif, hasilnya positif menjadi 35. Nah, kemudian untuk kita menentukan kurang dari atau lebih dari yang seperti yang sudah kita identifikasi di atas, maka kita tulis di sini (7Y dikurangi 5X), kita kasih titik-titik dulu, kemudian 35. Ya, karena ini soal menjodohkan ya sebenarnya langsung kita silang yang C aja gitu ya. Namun jika nanti soalnya adalah pilihan ganda ataupun uraian, nanti kita harus ngitung. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan untuk menentukan tanda pertidaksamaannya itu adalah namanya uji titik ya. Uji titik. Nah, biasanya untuk lebih mudah kita mengujinya itu di titik 0,0. Sehingga bisa kita tulis lagi 7Y dikurangi 5X sama dengan 35. Kemudian Y dan X-nya kita ganti 0 karena ini X ya, ini Y-nya. 7 dikali 0 dikurangi 5 dikali 0 sama dengan 35. 7 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, 35. Kemudian 0 kurangi 0 kan hasilnya 0. Kita kasih titik-titik dulu di sini, kemudian 35. Nah, kita lihat titik 0,0 di soal. Di mana 0,0? Oh, ternyata ada di sini. Kemudian daerah yang diarsir di mana? Di bawahnya garis. Ya, yang diarsir itu adalah di bawahnya garis sebelah sini. Jadi kalau ini diteruskan ya nanti sampai ke 0,0. Sehingga 0,0 itu ikut terarsir. Sehingga kita bisa menulis tandanya di sini bahwa benar 0,0 itu merupakan daerah arsiran ya, karena benar. Bagaimana caranya agar 0 itu benar dengan 35? Tanda yang tepat itu apa? Ya, tandanya adalah kurang dari.
bahwa benar 0 itu kurang dari 35. Gitu ya. Jadi tanda yang di sini juga kita kasih kurang dari. Kemudian contoh berikutnya untuk membandingkan nanti ya, untuk membandingkan cara menyelesaikan. Oke, untuk yang nomor 2 kita tulis dulu garisnya, kemudian titik. Garisnya apa? Putus-putus ya. Garisnya putus-putus berarti nanti kurang dari atau lebih dari. Kemudian titik-titiknya berapa yang ada di situ. Kalau kita lihat, sudah ada jawabannya ya. Di sini ada 4,5. Nah, satunya berapa? Kita lihat garisnya memotong di titik 4 ya, di titik 4 di sumbu Y ini. Berarti dia titiknya adalah 0,4. Kita tulis di sini 0,4. Kemudian kita kasih tanda dulu. Yang di sini adalah X1, ini Y1, ini X2, di sini Y2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumusnya. Y dikurangi Y1. Y1-nya itu adalah 5. Kemudian X2-nya itu adalah 0 dikurangi X1-nya 4. X dikurangi dengan X1-nya 4. Kemudian Y2 itu 4. Y1-nya itu adalah 5. Berarti dikurangi 5. Oke, kita selesaikan. Y dikurang 5. 0 kurangi 4 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian X dikurang 4 di sini tetap ya. X dikurangi 4. Kemudian 4 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1. Kita kalikan silang kayak yang tadi, namun tidak perlu Pak Dio kasih tanda agar kalian belajar cepat ya. Y dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4Y. Kemudian negatif 5 dikali negatif 4, negatif kali negatif positif. 5 kali 4, 20. Kemudian ini kita kalikan silang juga, X kali negatif 1 hasilnya adalah negatif X. Negatif 4 kali negatif 1 hasilnya plus 4. Kemudian kita rubah untuk yang ada variabel di sebelah kiri, kemudian yang konstanta di sebelah kanan. Ini tetap 4Y, X-nya pindah jadi positif X ya. Kemudian 4-nya ditulis, 20 pindah menjadi negatif. Sehingga yang di sini tetap, di sini min 16. Nah, kemudian kita lihat ya di pilihan jawaban. Di pilihan jawaban ini tidak ada yang negatif 16, adanya yang positif yang E ini ya. Maka dari itu kita kalikan dengan negatif sehingga di sini hasilnya adalah 4Y. Kemudian yang ini jadi negatif X sama dengan yang ini jadi positif 16. Nah, namun kita kan belum tahu tandanya kurang dari atau lebih dari. Kita uji titik. Nah, yang kita uji titiknya itu boleh ya, kita pakai yang 0,0. Walaupun daerah yang diarsir itu bukan mengarah ke 0, tapi malah di atasnya 0 atau di atasnya garis. Nah, nanti seperti apa caranya? Nah, di sini kita
substitusikan nilai X dan Y-nya. 4 I dikurangi X sama dengan 16. 4 dikali 0 dikurangi 0, 16. 4 kali 0, 0 kurangi 0, 16. Maka 0,16. Nah, 0 sama 16 ini kalau seharusnya dihubungkan, apa hubungannya? Itu 0 itu kurang dari 16. Namun, karena di titik 0 yang ada di sini itu tidak ikut diarsir, maka yang semula kurang dari, maka tandanya dirubah menjadi lebih dari. Ya. Yang seharusnya kurang dari menjadi lebih dari. Kenapa? Karena di 0 sini, di 0,0-nya itu tidak termasuk daerah yang diarsir. Karena yang diarsir itu adalah dari garis ke atas. Jadi sehingga tandanya dirubah menjadi 0 lebih dari 16. Sehingga bisa kita tulis di sini itu menjadi 4Y dikurang X lebih dari 16. Namun kalau seandainya kita nggak mau menggunakan 0,0 karena dia tidak diarsir, boleh kita menggunakan titik yang lain. Semisal titik apa yang sekiranya di atasnya garis, kita ambil yang paling mudah di sini aja, di titik 5. Di sini di titik 0,5 ya, di titik 0,5 sebagai uji cobanya adalah di 0,5. Kemudian kita substitusikan ya, 4, kemudian Y-nya kita ganti 5, kemudian dikurangi X-nya adalah 0, kemudian dia sama 16 itu ya, kita tulis 16-nya. 4 kali 5 itu adalah 20 dikurangi 0 sama dengan 16, sehingga 20 kurangi 0 hasilnya adalah 20,16. Hubungannya 20 sama 16 apa? Lebih besar 20, tandanya kayak gini, lebih dari. Maka langsung lebih dari kita taruh di sini, di 4Y dikurang X lebih dari 16. Jadi perbedaannya dengan 0,0 ya karena 0,0 di sini ada di bawah garis atau yang tidak diarsir, sehingga tandanya berubah, yang semula seharusnya kurang dari menjadi lebih dari. Jadi uji titik 0,0 itu sebenarnya untuk memudahkan kita saja. Namun kalau kita menguji di titik yang lain boleh ya. Sehingga di sini titiknya 0,5 ternyata lebih dari, maka tandanya lebih dari. Jadi atau kita mencari titik yang memang diarsir, gitu aja mudahnya. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya. Sehingga ini jawabannya adalah yang E untuk yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3 kita identifikasi dulu garisnya ya. Garisnya titik-titik, nah berarti kurang dari, kemudian atau lebih dari. Kemudian titiknya sudah ada semua ini ya, sudah diketahui titiknya. Yang pertama itu adalah min 6,3, yang satunya adalah 0,6. Kemudian kita kasih tanda dulu, ini adalah X1, ini Y1 ya. Ini X2, ini Y2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Y dikurangi Y1. Y1-nya itu adalah 3. Kemudian X2-nya 0.
X1 nya itu adalah negatif 6. Nah kalau ada negatif berarti kita tulis kurung lagi, X dikurangi X1 itu min 6, kemudian kita kalikan Y2 nya negatif 6, Y1 nya adalah 3, dikurangi 3. Oke, kita selesaikan. Di sini Y dikurangi 3, negatif kali negatif positif, 0 ditambah 6 hasilnya ya 6, negatif kali negatif positif, di sini berarti X ditambah 6. Nah kemudian di sini negatif 6 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 9. Kemudian kita kalikan silang, di sini hasilnya adalah 6Y, min 3 kali 6 itu adalah 18, karena negatif kali positif maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang di sini kita kalikan silang juga, hasilnya adalah, kita kali pelangi ya, X 9X, kemudian 6 kali min 9 itu negatif juga, 6 dikali 9 itu hasilnya adalah 54. Kemudian kita kumpulkan untuk yang ada variabel di kiri, kemudian yang konstanta di kanan. Oke, di sini adalah 6Y, negatif 9X pindah menjadi plus 9X. Di sini tuan rumahnya min 54, min 18-nya pindah menjadi plus 18. Kemudian yang di sini tetap 6Y ditambah 9X. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 36. Nah kemudian kita cari apakah ada yang hasilnya 36. Ternyata tidak ada. Caranya gimana? Ini kita sederhanakan dengan cara membagi. Kita bagi dengan kira-kira berapa ya? 3 ya. Kita bagi dengan 3 untuk yang paling sederhana, sehingga 6Y dibagi 3, 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2Y, kemudian 9 dibagi 3 itu adalah 3X, kemudian negatif 36 ini kalau kita bagi menjadi min 12. Nah, min 12 sudah ada di sini. Kayaknya jawabannya yang B. Namun kita uji coba juga gitu ya. 2Y ditambah 3X titik-titik negatif 12. Kita uji titik. Kita uji titiknya di sini pakai apa ya? Pakai 0,0 ya, karena di sini yang diarsir di atasnya garis atau juga sampai dengan yang 0,0. Di 0,0 sehingga menjadi 2Y ditambah 3X sama dengan min 12, 2 Y-nya 0 plus 3-nya juga dikali 0, min 12, 0 ditambah 0, min 12, maka 0 titik-titik min 12. Nah hubungannya untuk 0 sama min 12 apa? Hubungannya adalah lebih dari. Maka tandanya adalah lebih dari. Maka jawabannya yang B. Kemudian soal yang keempat ya. Yang keempat sama kita identifikasi dulu garis. Garisnya itu garis lurus. Berarti nanti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kemudian titiknya yang pertama sudah diketahui yaitu
negatif 3, negatif 3. Yang satunya mana? Oh, ternyata di sini pas di 0,0, maka titik yang kedua itu adalah 0,0. Sehingga kita tandai dulu, ini adalah X1, ini Y1, X2, Y2. Kemudian kita substitusikan, Y dikurangi Y1-nya itu adalah negatif 3, kita kasih kurung kayak gini. X2-nya itu adalah 0, dikurangi X1-nya negatif 3. Sama dengan X dikurangi X1 itu adalah negatif 3. Kemudian Y2 itu 0, dikurangi Y1, dikurangi negatif 3. Ya, agak panjang. Kemudian karena ada negatif, sehingga Y di sini negatif ketemu negatif jadi positif. Di sini 0 dikurangi negatif 3, negatif ketemu negatif positif, berarti plus, jadi 0 ditambah 3, ya hasilnya adalah 3. Kemudian sama dengan X negatif ketemu negatif jadinya positif. Kemudian yang di sini juga sama, hasilnya adalah 3. Kita kalikan pelangi, sehingga Y kali 3, 3Y, kemudian ditambah 9. 3 kali 3, 9 ya. Kemudian sama di sini 3X ditambah 9. Kita kumpulkan 3Y, 3X-nya pindah menjadi negatif 3X. 9 yang di sini pindah menjadi negatif 9. Maka 3Y dikurang 3X hasilnya adalah 0. Kemudian kita cek, ya, 3Y dikurangi. Kita cek dulu di pilihan jawaban, ya. Di pilihan jawaban itu apakah ada yang 3Y, kemudian 3X, kemudian hasilnya 0? Tidak ada. Berarti ini kita sederhanakan dengan cara membagi 3. Sehingga di sini hasilnya Y dikurang X, ya. 3Y bagi 3Y, 3X bagi 3 hasilnya X. Kemudian kita cari dia itu kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Dikurang X, kasih titik-titik 0. Kemudian di sini kita uji titik. Ya, uji titiknya di sini karena pas ada di 0, ya. Karena pas ada di 0, maka kita cari aja titik yang berada di atasnya, gitu ya. Kalau di sini diketahui atau yang sudah ditulis di gambar itu ada min 3 sama 3, ya kita hubungkan aja di sini untuk lebih mudah, biar nggak usah nyari titik yang lain. Maka titik yang di sini itu adalah min 3,3. Sehingga uji titiknya di sini adalah min 3,3. Kita substitusikan, Y dikurangi X itu sama dengan 0. Y-nya kita ganti 3, min X-nya kita ganti dengan min 3. Min ketemu min jadinya plus, sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 0. 3 tambah 3 itu hasilnya adalah 6, ya. Kemudian kita kasih titik-titik 0. Nah, 6 sama 0 itu hubungannya apa? Hubungannya itu adalah lebih dari. 6 lebih dari 0, karena garisnya tidak putus-putus, maka ada sama dengannya. Oke, 6 lebih dari atau sama dengan 0. Maka tanda pertidaksamaan di sini juga adalah
lebih dari atau sama dengan 0. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang kelima, kita identifikasi dulu. Garisnya lurus berarti kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Titik yang pertama min 3,6. Yang satunya karena dia melewati pas di 0,0 ya kita tulis 0,0. Kemudian kita tandai dulu. Di sini X1, Y1, X2, Y2 kita substitusikan ke dalam rumus. Y dikurangi Y1 6, X2-nya 0, X1-nya itu adalah min 3. X dikurangi X1 itu min 3. Kemudian Y2-nya 0, Y1-nya 6. Y dikurang 6 di sini. Min ketemu min plus, kemudian 0 ditambah 3 hasilnya 3. Ini hasilnya adalah X ditambah 3. Yang di sini 0 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 6. Kita kali pelangi, hasilnya di sini adalah 3Y. Kemudian min 6 dikali 3 min 18. X kali min 6 hasilnya adalah min 6X. 3 kali min 6 hasilnya adalah min 18. Kita pindah-pindah, yang ada variabel ke kiri, yang konstanta ke kanan. 3Y min 6X pindah menjadi plus 6X sama dengan tuan rumah kita tulis dulu min 18. Min 18 yang kiri pindah menjadi tambah atau plus 18. Ini kita tulis 3Y ditambah 6X sama dengan 0. Kita lihat ada nggak 3Y ditambah 6X? Karena tidak ada ya, kita sederhanakan. Dibagi dengan 3 ya, masing-masing kita bagi 3, maka di sini tinggal Y, di sini tinggal 2X sama dengan 0. Kemudian akan kita cek dia lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan. Y ditambah 2X titik-titik 0. Nah, di sini kita akan lakukan uji titik. Karena dia melewati 0,0, ya kita cari aja sekiranya yang diarsir gitu ya. Kita ambil aja. Ini kalau kita lihat kotaknya 1, 2, 3, berarti satu kotak itu 1. Ini 1, kita anggap ini juga 1. Maka kalau kita hubungkan, maka ada titik di sini, nilainya adalah 1,1. Jadi yang diuji coba adalah di titik 1,1. Sehingga Y ditambah 2X sama dengan 0. Y-nya kita ganti 1, tambah 2, X-nya kita ganti 1, sama dengan 0. 1, 2 kali 1 hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, kira-kira 3 sama 0 itu hubungannya apa? 3 itu lebih dari 0. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, ada sama dengan. Maka jawabannya di sini adalah lebih dari atau sama dengan. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang terakhir, yaitu yang nomor 6. Nah, ini kita lihat titiknya di mana aja kira-kira gitu ya.
Titiknya itu yang pertama di sini berapa kira-kira? Di angka 2Y, berarti 0,2. Kemudian yang di sini 2-nya ada di X, berarti 2,0. Kemudian garisnya di sini itu garis lurus, berarti kurang dari atau sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kemudian titiknya itu 0,2. Kemudian satunya adalah 2,0. Kita tandai dulu. Ini adalah X1. Ini Y1, X2, ini Y2. Kita masukkan ke dalam rumus, Y dikurangi Y1, 2. X2-nya itu 2. X1-nya 0. X kurang X1-nya itu 0. Y2-nya itu 0 dikurangi Y1-nya itu 2. Y dikurangi 2, 2 dikurangi 0 hasilnya 2. 0 kurangi 0 tinggal X. 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Yang di sini kita kalikan pelangi menjadi 2Y. Negatif 2 kali 2 menjadi negatif 4. X dikali min 2 hasilnya adalah min 2X. Kita pindahkan yang ada variabel di sebelah kiri, yaitu menjadi 2Y. Min pindah jadi plus 2X. Min 4 pindah menjadi plus 4. Kira-kira ada enggak yang di sini 2Y, 2X sama 4? Karena enggak ada, berarti kita sederhanakan. Dibagi menjadi 2 semua. Di sini tinggal Y, di sini tinggal X, di sini 2. 4 bagi 2, 2. Yang mana hasilnya? Yang F ya, kira-kira ini hasilnya adalah yang F. Tapi kemudian kita cek dulu apakah tandanya itu kurang dari gitu ya. Maka yang kita lakukan itu adalah uji titik. Di mana titik yang diarsir? Oh, ternyata ada 0,0-nya ya. Kita pakai aja langsung. Sehingga Y ditambah X sama dengan 2. Y-nya kita ganti 0, X-nya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. Kemudian hubungannya 0 sama 2 ini apa? Hubungannya adalah 0 itu kurang dari 2. Karena garisnya tadi lurus tidak putus-putus, maka ada sama dengan. Maka jawaban di sini adalah kurang dari atau sama dengan 2. Jadi jawaban yang terakhir ini adalah yang F. Oke, jadi seperti itu anak-anak cara menyelesaikan soal-soal yang berupa gambar untuk melihat pertidaksamaannya. Dan yang kemarin kita sudah belajar pertidaksamaannya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pertidaksamaan linier yang melibatkan nilai mutlak. Untuk materi ini Pak Dio akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.